Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah perwakilan tenaga harian lepas atau THL dan tenaga ahli tertentu atau THT yang diberhentikan Pemkab beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengan PJ Bupati dan Ketua DPRK setempat. Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Setda Kabupaten Lantai 3 Kantor Bupati Aceh Jaya pada Senin 17 Oktober. Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan menyampaikan jika dirinya berharap pemerintah memiliki jalan keluar agar THL dan THT tidak diberhentikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rizky Bintang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Baik rekan Gerda dan juga Trimunus dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan bahwasannya sejumlah perwakilan tenaga harian lepas atau THL dan tenaga ahli tertentu THT yang diberhentikan Pemkab Kabupaten Aceh Jaya melakukan audiensi dengan pejabat bupati dan ketua DPRK setempat. Audiensi tersebut dilaksanakan di ruang rapat pimpinan lantai 3 Kantor Bupati Aceh Jaya Senin 17 Oktober 2022. Dalam rapat tersebut sendiri ataupun dalam audiensi itu sendiri turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan THL dan THT, juga PJ Bupati Dr. Nurdin, Ketua DPRK, PLT Sekda Kap Aceh Jaya, dan sejumlah pimpinan SKPK di Kabupaten Aceh Jaya. Amatan yang dilakukan Serambi News.com pada Senin 17 Oktober 2022, aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah perwakilan tersebut dengan poin di mana mereka meminta agar kontrak mereka yang hanya pada tahun ini yang hanya dilakukan hingga bulan 9 diperpanjang hingga akhir tahun ataupun hingga Desember 2022. Sementara itu, pejabat Bupati Dr. Nurdin yang hadir dalam audiensi tersebut menyebutkan jika permasalahan tersebut akan ditangani dan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan atau DPRK ataupun anggota DPRK Aceh Jaya. Dirinya juga menyampaikan jika akan melihat kembali porsi anggaran untuk mempertimbangkan pemenuhan kontrak THL dan THT hingga Desember 2022. Menurutnya, jika pada kesempatan itu sendiri, Dr. Nurdin juga menyampaikan jika dilakukan perpanjangan kontrak THL dan THT dilakukan, maka akan ada konsekuensi di mana sejumlah proyek ataupun pekerjaan fisik dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang tidak akan dapat direalisasikan pada tahun ini. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Jaya, Bapak Muslim D, menyebutkan jika dirinya akan mengupayakan untuk para THL dan THT agar tetap dikontrak hingga Desember 2022, tapi dengan bayaran yang tidak akan sama seperti pada bulan 1 hingga September 2022. Begitu, Tirta. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PJ Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin, dan juga Ketua DPRK Muslim D. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Ketua, tadi kan ada sedikit menyampaikan bahwasannya untuk para THL dan THT ini dijanjikan akan dibayar sampai Desember 2020 dengan bayaran 500.000 per bulannya. Itu bagaimana mekanisme ataupun teknis yang bakalan diterapkan nanti? Baik, untuk THL kita sampaikan akan dibayarkan sampai akhir tahun ataupun Desember. Nah, untuk kebijakan pemerintah daerah, kita bersama PJ Bupati dan juga Pak Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran akan duduk bersama melihat yang mana sih program daerah yang tidak urgen ataupun yang kurang tepat pada sasaran di pembahasan kemarin. Nah, itulah yang akan kita evaluasikan sehingga akan kita dorong ke adik-adik kita yang tenaga harian lepas ataupun THL. Kita menjelaskan kepada THL apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda Aceh Jaya dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan persoalan pegawai non-ASN yang ada di Aceh Jaya untuk masuk ke dalam kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Tadi sudah kami jelaskan langkah-langkah yang ada
bagaimana kita menghitung beban kerja, bagaimana kita menghitung tugas, bagaimana kita bisa dapat formasi yang dibutuhkan, kemudian mengajukannya kepada Menpan RB. Ya Pak, terkait untuk 3 bulan lagi ini, apakah akan ada peluang untuk diperpanjang atau seperti apa Pak? Tadi kita sudah sepakati dan kita sudah diskusikan dengan Pak Ketua DPRK dan Pak Sekda selaku Ketua TAPK untuk melihat kembali anggaran kita mana yang masih bisa kita sesuaikan. Tentu penyesuaian ini akan berdampak pada ada kegiatan-kegiatan yang Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.